Teman-teman, di sore hari ini biasanya kan konten-kontennya horor dan lain-lain, tapi kali ini agak serius karena ada sesuatu yang terjadi dengan teman saya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita to the point aja ya, nggak ada basa-basi dan lain-lainnya. Oke, boleh perkenalan diri namanya? Ya, halo, nama saya Tasya atau sering dipanggil Caca. Di sini saya akan menceritakan tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh saya sendiri. Nah, tindakan kekerasan terhadap perempuan itu awal mulanya atau gimana? Coba kronologinya kamu ceritain ya sedetail mungkin gitu. Oke, saya akan menjelaskan tentang kejadiannya. Pertama, saya kenal dengan seorang pria. Mau sebutin nama boleh, mau enggak juga boleh. Sebutin nama aja nggak apa-apa lah. Saya kenal sama pria itu di aplikasi Biro Jodoh gitu. Ya. Nah, setelah itu saya lanjut ke WA. Di WA itu kita mau ada agenda ketemu. Ya. Kira ketemu? Iya, kita ketemuan. Tapi sebenarnya dia tuh pertamanya mau ngejemput saya, ngejemput saya di Cimahi. Kebetulan dia juga kerjanya jadi, di Cimahi. Biar teman-teman jelasin nih. Jadi dia tuh kenalan lewat sebuah aplikasi. Nah, tapi mungkin karena mikirnya biasa aja ya, akhirnya diajak ketemu mau gitu kan. Nah, terus itu selang berapa hari dari aplikasi itu, misalkan chatnya tiba-tiba ayo besok ketemu atau kapan? Nah, aku kenal cowok itu di tanggal 11 kalau nggak salah. Tanggal 12. Tanggal 13-nya kita main. Oke, gitu. Mainnya itu dia ngejemput aku ke Cimahi. Oke, ke rumah kamu gitu ya? Iya, ke rumah aku. Sekitar jam 17.45 kita berangkat dari Cimahi ke arah Depati Ukur. Oke. Arah Depati Ukur. Kenapa sih kita harus ke kosannya dulu? Karena dia bilang mau mandi dulu. Oke. Mandi dulu. Nah, di situ aku udah nyampe kosan. Aku ke atas nih, ke kamarnya. Dia turun ke bawah. Katanya dia mau mandi. Oke. Nah, setelah udah di dalam kosannya ceritanya ya? Iya, di dalam Tapi kosan. ketika kamu di dalam kosannya, kamu ngerasa nggak sih ini kan orang baru, terus di kamar cowok, kamu cewek sendirian, agak ada feeling aneh nggak sebelumnya sih? Enggak sih sebenarnya. Kamu udah percaya lah ya sama orang ini gitu, baik gitu ya. Udah oke, lanjut. Nah, dia selang beberapa menit dia dari bawah langsung ke atas nih. Dia bawa aqua botol yang 1,5 liter sama susu ultra coklat. Karena aku kamu pengen, minta ya? Iya, susu coklat. Oke. Di situ dia duduk, tapi duduknya itu dia di kasurnya dia. Sambil dia pas dari duduk itu dia rebahan. Dia tiba-tiba rebahan terus megang tangan aku. Terus di situ dia ngobrolnya itu tentang pernikahan gitu. Kamu kaget gak sih ketika ada cowok baru kenal tiba-tiba ngomong nikah? Mungkin bercanda lah ya. Oke. Aku risih sih sebenarnya. Risih banget sama obrolan dia, makanya aku nggak respon. Tiba-tiba dia megang tangan aku lagi sampai ke sini. Terus aku bilang, "Yuk kata aku teh bahas yang lain." Terus kata dia tuh, "Enggak, ini serius, aku pengen banget ngenalin kamu ke orang tua aku di Sukabumi," katanya. "Iya, sok apa?" Kata aku, bilang, "Apa sih buktinya?" Terus dia bilang kayak gini, "Ya udahlah, kenapa kita nggak berhubungan seks aja?" Oh, jelasin to the point, dia minta berhubungan seks sama kamu saat itu juga gitu. Nah, situ aku kaget dong, kayak bercanda gitu. Aku langsung ngechat teman aku yang di Kopo tuh, "Bisa jemput gak?" Terus udah ngerasa ini ya deg-degan gitu ya. Teman aku nih bilang, "Iya bisa, tungguin." Tiba-tiba karena kita diam-diaman dulu kan, aku bilang nyeletuk kayak gini ke dia, "Aku kayaknya mau pulang deh, tapi dijemput sama teman." Dia langsung bilang kayak gini dong, "Anjing, siapa ternyata bisa menghargaan orang mau ngajak maneh ka dieu." Pokoknya dia tuh udah ngehina aku, ngebully aku gitu ya. Aku nggak mau dong, nggak terima digituin. Di situ aku langsung bilang kayak gini, "Aku kayaknya pengen nampar kamu deh." Tuh. "Tampar sini, saha sih atuh wani ka urang." Itu posisinya tetap gitu. Duduk dia di kasurnya atau udah? Dia masih rebahan dulu. Masih rebahan, masih rebahan. Aku masih duduk di sampingnya tuh. Langsung aku maju, megang kerahan baju dia langsung nunjuk ke bahu aku. Pertamanya langsung tampar
Ini 2 kali sampai berdarah tuh bekas lukanya. Ya, ntar fotonya ada ya untuk, jadi bukan cuma ngomong doang, ada foto bukti. Terus ada susu ultra kan yang tadi aku lempar ke muka dia, cuman nggak kena. Dianya ngehindar gitu. Terus mungkin dia juga kesel nih, aku udah ngelempar susu ultra itu, dia langsung ngambil aqua botol dan nancepin tuh ke lutut aku. Jadi kayak mukul gitu ya? Nancep gitu, itu kan full ya, belum dibuka. Jadi tutupnya kena ke jadi sakit banget anjir, sampai biru gitu. Terus itu dia tuh langsung gelo sih, apa namanya di situ. Apapun yang kasar dikeluarin aja aja, oke? Di situ aku langsung nangis kan, aku langsung nangis teriak, semoga ada yang denger gitu ya. Pas aku teriak ketiga kalinya, dia bukain pintu kos, langsung nelfon ibu kos. Ya, oke. Ibu, halo, kesini bu, katanya ada cewek gila nih nangis-nangis ke kosan saya. Aku di situ makin ngincerit dong, gila banget kan itu. Jadi dia seolah kamu tuh orang asing gitu ya, dan dia telepon, terus ibu kosnya akhirnya datang. Nah, ibu kos datang, langsung si ibu kosnya, sini neng, kenapa? Aku tuh ibu ini tolongin berdarah. Keadaan udah berdarah. Aku sambil nangis banyak itu. Lumayan sih. Terus ibu kosnya, udah tenang, nah, nggak usah ribut katanya. Ibu ini tolongin dulu. Aku bilang kayak gitu, terus ada tetangganya yang di kos bilang, iya berdarah. Terus si ibu kosnya tuh bilang kayak gini, boleh sebutin nama nggak sih? Apa, sebutin aja, sebutin bebas. Ke tetangga, imam, kadieu ih cina bantuan heula. Iya bu, ini bentar, bu cina eta anterkeun heula awewe cina ke handap. Dianterin ke bawah. Aku tuh semua motor-motornya karena ada di parkiran. Blur lah. Terus aku bilang, kak ini tolong berdarah. Iya berdarah katanya gitu. Kata si Kamam teh, bentar ayo kita ke ojol dulu karena sebelumnya aku udah mesen ojol ya. Nah di situ si ibu kos ke bawah juga, ada apa ini teh? Ya itu, wah udah sih, nah ibu mah nggak mau ribut, nggak mau ada keributan, udah pulang, neng pulang aja dulu, itu kan ojolnya. Di situ langsung aku tuh kayak, jangan dulu bu, jangan, aku pengen ngobrol dulu lah sama dia. Terus ibu juga harus jangan kayak gini lah, sikap si ibu kos tuh kayak nggak kooperatif banget kan. Di situ aku langsung pulang tuh karena udah nangis terus si ojolnya juga, ya udah neng ya pulang dulu. Di situ tadinya kita mau ke Porles langsung, cuman nggak jadi gitu. Oh, karena ya udah hektik juga ya lokasi di situ. Jadi intinya mah keadaan di situ tuh seakan nggak melindungi kamu gitu ya. Iya. Malahan seakan kayak lepas tangan gitu ya, padahal ibu kosnya sendiri, dan keadaannya juga pas kamu lagi di luar dengan ibu kos dan lain-lain, si orang itu ada ya, si orang itu, tapi nggak ada yang menolong kamu ya. Nggak ada. Gitu. Oke, setelah itu kamu besoknya ke. Nah, pada tanggal 14 Januarinya, hari Jumat kalau nggak salah, aku langsung ke Polres Cimahi. Polres Cimahi. Aku larinya ke Polres Cimahi dulu. Pas aku udah nyampe Polres Cimahi, ke bagian apa ya, lupa lagi itu ya pokoknya. Terus dianterin ke bagian satu lagi, aku lupa namanya. Terus aku udah cerita tuh tentang kejadian kemarin. Si bapaknya tiba-tiba, oh di DU katanya. Atuh neng itu mah harus sesuai TKP katanya ngelaporinnya. Oh gitu ya pak. Aku tuh udah kesel banget ya, udah cerita udah panjang lebar gitu ya. Mana kan keras banget ya mungkin kayak dibentak gitu. Di DU ini nih ke Polrestabes atau enggak ke polsek yang terdekat sini. Aku tuh langsung, oh ya udah pak makasih kata, karena aku pengen buru-buru kan karena kalau misalkan udah lebih dari 24 jam nggak bisa. Iya benar laporan hak. Terus aku langsung lari ke sana sama ojol yang satu-satunya yang aku percaya gitu. Aku langsung ke Polrestabes. Di Polrestabes itu tutup. Langsung aku ke Polsek Coblong yang terdekat. Pas udah di Polsek Coblong, aku ditangani sama siapa ya lupa lagi itu namanya. Bikin laporan dulu, udah bikin laporan, ceritain lagi, terus akhirnya ke Pisum. Oke. Ke Pisum RS apa sebutin aja? Bromios. Ya. Ke sana diantar sama Pak Polsek sama ojol aku. Di sana aku pakai biaya sendiri ya. Terus hasilnya itu sekitar 2 mingguan lagi. 2 minggu lagi dari sekarang buat nanti gitu ya. Oke, terus? Nah, abis dari RS sekitar jam 2 kita ke Polsek lagi. Baik lagi. Nyeritain lagi sama bikin apa ya pemberitaan gitu kalau nggak salah pemberitaan. Sampai jam 4:30 kita pulang. Terus abis pulang dari situ aku udah nggak ada kegiatan sama sekali karena masih panik kan, sama kesel banget sih, pokoknya kesel. Besoknya lagi aku harus
manggil saksi. Oke. Manggil saksi siapa aja nih. Terus aku yang jadi saksi itu Kak Imam, tetangga terdekat, ibu kos, sama ojol. Mereka mau? Alhamdulillah mereka mau. Oke. Nah, pokoknya waktu pas hari-hari selanjutnya itu aku sendiri terus ngepantau tentang si ini sih, Si pelaku. pelakunya. Jadi pelakunya sempat menghilang selama katanya 3 hari ya? 3 hari. Yes, dia sempat ngilang 3 hari karena katanya lagi balik ke Sukabumi. Oke. Nah, singkat cerita ya, kemarin tanggal berapa Selasa? Selasa itu sekitar tanggal 18-an. Nah, tanggal 18 Januari itu dapat panggilan dari Polsek buat pagi-pagi ke sana. Oke. Oke lah, aku pagi-pagi ke sana. Sendirian. Terus pas udah nyampe kantor, aku kaget. Karena ngelihat si pelaku itu kok bisa bercanda. Oh, seakan kayak mainnya sama polisi gitu ya? Yang aku dengar nih, gini. Kan dari ruangan 1, Ya. aku datang. Assalamualaikum Pak, terus kata Pak Polseknya, oh Neng udah datang, sok silakan duduklah aku. Si pelakunya tuh ada, langsung pindah ruangan si polisi itu ke sebelah sana. Masih kedengar ya itu agak samar gitulah cerita mereka. Tapi yang aku aneh tuh si pelaku ini bilang kayak gini, Pak minjem casan atau Pak arek ngecas gitu. Itu tuh di itu ya, dibalas lagi. Oh tuh sambil ketawa. Ya kayak teman aja gitu ya? Sementara aku aja yang ngelaporin kayak sambil nangis, geram banget gitu loh. Dan dia kayak biasa aja gitu. Biasa aja kayak nggak ada beban anjir hidupnya. Nah di situ pas udah selesai dia interogasi ya, kita langsung aku dulu yang masuk ke ruangan ditanya-tanya. Terus si polisinya bilang kayak gini, ini udah kita interogasi, kita udah tanya-tanya ke pelaku, tapi jawaban pelaku tuh beda. Oke. Dan kita tuh nggak memihak ke siapapun. Tapi karena nggak ada saksi di dalam kamar kos itu, jadi kalian berdua bisa bikin alibi. Oke. Bisa bikin alibi masing-masing. Cuman kalau boleh dipotong dikit ya, kalau si polisi ngomong nggak ada saksi di kamar, iya nggak mungkin juga ada orang yang lain kan ya? Iya. Kan namanya juga kamar. Yang tahu cuma tembok sama barang-barang gitu kan? Ya agak lucu polisinya. Oke. Nah di situ aku langsung ngebentak dong. Ya nggak gitu dong Pak, kata aku teh. Waktu kemarin Bapak nggak kayak gini, kayak gitu. Enggak, ini aduh bentar kata dia tuh gitu. Terus aku tuh ngejelasin, gini loh Pak, aku tuh bukan maksud apa-apa ya, cuman gak enak aja Pak, sakit hati gitu. Masa aku yang udah ditampar jelas banget, terus Bapak juga awalnya percaya sama aku. Terus apa sih ini berdarah, takutnya ini juga lutut ada bekasnya sampai sekarang. Masa gitu? Ya itu termasuk apa ya, pokoknya susah aku juga kalau misalkan ngejelasin itu. Ya pada intinya waktu pas Selasa itu Pak polisi nanya kayak gini, ini mau gimana tindak lanjutnya? Kalau misalkan ditahan nggak bisa, karena ini bukan apa ya, bukan termasuk buktinya kurang kuat. Buktinya kurang kuat. Nah di situ langsung kesel banget ini. Sabar. Aku tuh bilang kayak gini, Pak maaf ya, aku nggak minta dia ditahan dulu. Aku pengennya ini lanjut dulu Pak ke pengadilan. Gimana pun caranya aku harus dapat keadilan dong, karena perempuan lah. Terus Pak polisi itu bilang kayak gini, iya boleh, saya nggak ngebatasin itu katanya. Silakan aja kalau mau ke pengadilan, tapi ada resikonya. Terus aku bilang, iya Pak, saya juga tahu resikonya itu pasti buang-buang waktu, buang-buang duit, kata aku tuh gitu. Nah itu tahu, pasti buang-buang waktu sama uang, kamu juga pasti bakalan capek, katanya gitu ya. Terus aku tuh di situ sambil nangis ya, aku tuh di situ teh diinterogasi sama 3 polisi gitu, kayak terpojokin gitu sih. Jadi ini kasusnya masih menggantung ya, karena kan sambil nunggu visum yang akan datang nanti ya. Kita tanggal berapa berarti visumnya itu? Akhir bulan ya. Nah, akhir bulan. Jadi mungkin bukti visum itu yang agak bukan agak kayak emang menguatkan. Cuma baik lagi ini bicara soal hukum di Indonesia, khususnya di Bandung ya. Kan saat ini Bandung tuh lebih banyak nih kekerasan sama wanita. Dan bersyukurnya Caca ini belum ada tindakan seksual apapun ya, pelecehan apapun, syukurnya nggak ada ya. Karena mungkin ya
masih terlindungi lah ya. Tapi kalau misalkan atas dasar itu akhirnya polisi kayak ya udahlah kan belum terjadi apa-apa dan gimana, kan nggak harus nunggu juga ya gitu. Mungkin aja di belakang Caca sebelumnya udah banyak korban yang mungkin nggak ketahuan gitu dan nggak berani speak up kayak gini. Walaupun mungkin ini berat buat Caca juga gitu ya. Jadi pasti keganggu kegiatan ya kan, kepikiran, kerasa atau apa gimana? Pernah kemarin bilang ke Pak Polisi, udah kan nggak, itu ide itu polisi itu bilang kayak gini, itu kan lukanya bekas operasi katanya. Ya mungkin aja pas ketampar itu karena darah dari itu. Iya emang itu Pak, kataku. Tapi kan nggak baik juga dia nampar, dia nonjok aku, dia mukul pakai aqua botol. Aneh banget gak sih? Karena yang mukul cewek itu pengecut sih. Nggak bener lah pokoknya. Tapi yang lebih gila lagi adalah baru kenal terus kan ngajak hubungan seksual, dimana itu udah sebenarnya masuk pelecehan ini ya, secara tidak langsung gitu kan, walaupun nggak secara fisik dan lain-lain, cuman itu kan udah berbahaya juga gitu. Berarti dia udah sebelumnya udah selalu kayak gitu ke setiap wanita gitu. Makanya ini harus sebutnya harus dipatahkan mata rantai ini gitu. Terlepas dia siapa atau dia menggunakan hak apa dan lain-lainnya, tapi di sini posisi Caca adalah wanita yang jadi korban gitu ya. Nah, dari kesaksian tetangganya juga, si tetangga teh bilang, teteh ada aku juga waktu pas sebelum teteh dibawa dia ke kosan, dia teh sempat bawa 2 wanita lain gitu di hari yang beda gitu ya. Dan nggak tahu kabarnya gimana juga wanita itu ya. Cuman ya kalau dibilang berarti emang ini pelaku tuh pemain gitu, player gitu. Dan ini harus dipatahin gitu si mata rantainya. Kalau enggak ya bakal terus ya. Dan di sini Caca ya mungkin secara kerugian ada sakit, capek waktu dan lain-lain, tapi bukan itu yang utama, tapi adalah mental ya. Iya. Mental. Aku juga sempat bilang ke Pak Polisi, Pak, aku tuh nggak bisa tidur Pak 2 hari Pak, full nggak tidur, kata aku digituin. Terus kalau misalkan aku mau tidur juga, aku ngebodrek dulu dong 3 tablet. Sampai segitunya kan? Iya, jadi aku bisa tidur. Soalnya kalau misalkan nggak gitu teh, nggak bisa tidur aku. Terus apalagi yang maksudnya selain itu nggak bisa tidur, apalagi mungkin kamu traumatisnya apa sih yang mengena ke kamu gitu? Hari pertama tuh waktu tanggal 13, karena itu kan waktu kejadian. Ya. Aku nggak tahu kenapa dada aku sakit. Terus aku nggak bisa tidur, kepala aku benar-benar berat. Ya. Pokoknya sesak banget. Terus apa yang mau aku ungkapin tuh susah. Sampai pas kemarin juga pas ngedengar hasilnya, ini lebih baik sih musyawarah kekeluargaan gitu. Dan akunya nggak mau. Kayak ngerti nggak sih Pak gitu. Aku pengen greget banget. Nah ini harus ditindak, makanya hukum terus berjalan sih, terlepas belum terjadi atau nggak masih dalam tahap kayak gini. Cuman ya itu semua udah masuk dalam hal kekerasan gitu, karena kekerasan tuh bukan soal ngedorong apalagi udah sampai melukai kayak gitu kan. Dan lebih utamanya yang paling susah semua adalah mental ya kan. Caca mungkin orang lihatnya ya udah biasa aja sekarang, tapi kan dalam jiwanya pasti ada yang kena juga gitu, dan itu bisa berpengaruh buruk buat kedepannya. Makanya ya kita berharap dari obrolan hari ini tuh membuka mata orang yang di luar sana, kalau misalkan ini ada loh di sekitar kita gitu kan, di teman-teman tetangga, keluarga dan lain-lain, tapi nggak bisa dibiarin gitu. Apalagi di umur Caca yang masih muda, yang ibaratnya dia mungkin nanti pasti bakal ketemu banyak orang karena pekerjaannya, belum nanti lagi berkeluarga. Itu kan harus diberesin itu masalah sebutnya mental health-nya itu kan. Makanya ini harus beres gitu, dan kita mohon banget ya. Mungkin Caca mau ngomong apa untuk sebutnya orang yang menonton ini? Dari kejadian aku ini, jangan sampai ada yang main sosmed tuh sembarangan gitu, karena kejadian sama aku ya. Terus kalian juga kalau misalkan milih cowok tuh, misalkan tampangnya tuh kayak orang baik, kayak bener-bener dia tuh seperti kayak kamu tuh ramah banget, baik banget. Kata aku sih jangan dulu dilihat dari itunya deh. Iya. Jadi ini pelajaran buat Caca juga ya. Kenal lewat medsos udah gitu, karena mungkin tampangnya oke, ya jadinya kayak gini gitu kan.
karena dunia medsos itu kan ibaratnya apa ya, hanya tampilan luar kan, kita nggak tahu dalamnya, karena banyak di luar sana kejadian yang ya itu dibawa kabur lah, diculik lah, ya kan, dan akhirnya ya pahit-pahit sampai pemerkosaan tuh ada dan lain ya. Jadi pelajaran juga buat para wanita di luar sana agar lebih jaga diri. Terus ya kalau emang itu sekedar teman medsos ya udah teman medsos. Kalau memang mau ketemu ya carilah kafe, tempat makan atau apapun yang rame. Jangan mau diajak misalkan di kosan aja. Terlepas mungkin kosannya rame juga, tapi itu nggak bentuk kemungkinan kalau misalkan tindakan itu ada gitu. Jadi sebelum terjadi kita harus lebih wise lagi gitu ya. Terus Caca harapannya apa nih di kasus ini, dan apa yang Caca pengen tuh gitu? Kalau aku sendiri sih pengennya nggak berakhir di sini ya, nggak berakhir di musyawarah kekeluargaan. Karena bagaimanapun perasaan sakit hati, terus dia tuh harus dapat apa ya, yang seimbang itu loh. Ya ganjaran lah ya. Ganjaran yang seimbang itu, jangan sampai di sinilah. Aku pengennya orang tuh ngebantu. Terus aku juga udah cerita di kolom komentar Pak Ridwan Kamil. Ya kemarin, jadi satu info juga kemarin kan Caca sempet mau komen di satu postingan Kang Emil dan direspon dan langsung diarahkan ke Pak Kusuma gitu. Dan nah itu kelanjutannya gimana, Kang Suma? Belum ada mungkin ya karena sibuk ya. Cuman ya ini semua harus dengan respon yang baik juga sih, mau itu instansi manapun gitu, karena apa ya, ini korban tuh sendirian gitu. Ya kita berharap di video ini teman-teman yang lainnya yang ibaratnya punya kekuatan lebih bisa membantu, karena ya jangan sampai dari kemarin tuh Bandung terkenal dengan kekerasannya terhadap wanita, kekerasan terhadap apa ya, banyak hal lah terhadap wanita yang jadi korbannya, yang lebih didominasikan kepada wanita. Makanya kita harus stop, jangan sampai Bandung terkenal karena itu gitu. Terlepas dia dewasa, anak kecil atau nggak apapun, tetap manusia itu punya hak untuk saling menghargai untuk sesamanya, betul ya. Dan ya kita berharap juga Caca lebih apa ya, penyembuhan lah ya gitu, dan nanti mungkin bisa dibantu untuk lain halnya gitu. Yang penting sekarang kasus ini harus tetap berjalan, dan ya berharap apa ya, stop kekerasan terhadap wanita gitu, apapun itu aja sih yang ingin disampaikan di video kali ini gitu ya Caca ya. Ya semoga Caca juga lebih sehat lagi. Terus ini jadi pelajaran yang paling berharga ya, karena ya kalau ada kayak gini kan ibaratnya nggak ada yang menyadarkan juga ya. Cuman pasti ada hikmah di balik semuanya gitu. Yang penting dari kamunya bisa apa ya, lebih mawas diri lagi sih gitu, Caca ya. Iya. Ya udah paling segitu aja ya video singkat kali ini. Ya jadi pelajaran buat kita semua gitu. Jangan mudah terperdaya atau percaya dengan dunia media sosial, karena yang paling bagus adalah ya di dunia realnya gitu. Di medsos tuh udah banyak korbannya. Kalau emang mau ketemu cari tempat yang baik gitu, mau itu cowok mau itu cewek juga gitu, kita saling menghargai. Oke, sampai bertemu di video berikutnya, dan keep positive thinking. Bye.